Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, hari ini kita akan belajar mengenal tata surya. Sebelumnya, perkenalkan, nama kakak Salihatul Kamala dengan NIM 24261100168. Kalian bisa panggil saya Kak Lin. Nah, kali ini kakak gak sendirian. Kakak bersama teman-teman kakak yang akan membantu menjelaskan materi pada hari ini. Kenalan dulu yuk dengan kakak-kakaknya. Halo, perkenalkan nama kakak Septia Fairuz Ramadhani dengan NIM akhir 143. Semuanya, perkenalkan nama kakak Nadia Elvaruska dengan NIM akhir 164. Semua, perkenalkan nama aku Tirtus Nur Fatimah dengan NIM akhir 166. Nah, kalian sudah kenal dengan kakak-kakaknya kan? Jadi tidak lama-lama, yuk ikut kakak keluar angkasa. Nah, adik-adik, di belakang kakak ada sistem tata surya. Sistem tata surya adalah kumpulan benda langit yang terdiri dari matahari dan semua yang mengelilinginya. Dapat dikatakan juga bahwa sistem tata surya adalah urutan planet-planet dengan matahari sebagai pusatnya. Planet adalah benda angkasa yang mengorbit mengelilingi sebuah bintang dan ukurannya cukup besar. Bintang tersebut berupa matahari karena bintang adalah benda langit yang mempunyai cahayanya sendiri. Apabila digambarkan, inilah urutan planet-planet dalam sistem tata surya, dimulai dari Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Mari kita bahas satu-satu bagaimana planet-planet itu. Yang pertama kita bahas matahari. Matahari merupakan bintang yang menjadi pusat dari tata surya. Matahari menjadi pusat dari peredaran benda-benda langit dan bersinar terang di tengah-tengah luar angkasa. Selanjutnya ada planet Merkurius. Planet Merkurius ini adalah planet yang pertama, sehingga memiliki jarak terdekat dengan matahari. Merkurius adalah planet terkecil di dalam tata surya, dengan diameter sekitar 4.879 km. Planet ini tidak memiliki satelit. Planet yang kedua adalah Venus. Venus memiliki jarak 108 juta kilometer dari matahari. Venus memiliki diameter 6.052 km. Periode rotasi Venus selama 116 hari 18 jam dan periode revolusi Venus 225 hari. Planet yang ketiga adalah Bumi. Planet ini adalah salah satu planet yang memiliki kehidupan, seperti yang kita tempati saat ini. Planet Bumi memiliki satu buah satelit alami bernama Bulan. Planet Mars. Planet Mars ini merupakan planet kedua dari matahari yang memiliki ukuran lebih kecil dari Bumi, dengan diameter sekitar 6.800 km dan jaraknya yaitu 228 juta km. Dengan waktu satu kali putaran 687 hari dan periode rotasinya sekitar 24,6 jam. Planet Mars ini memiliki dua satelit, yaitu Phobos dan Deimos. Kemudian ada planet Jupiter, yang dimana planet Jupiter ini merupakan planet kelima dalam tata surya dan planet terbesar yang ada di planet, yang memiliki jarak jauh 778 juta 55 juta dan diameternya sekitar 142.890 km. Planet Saturnus, yang dimana Saturnus ini merupakan planet keenam dalam tata surya yang memiliki cincin yang terbuat dari gumpalan-gumpalan es yang mengelilingi atmosfernya. Jarak planet ini dengan matahari yaitu 1.433 km dengan periode rotasinya 10 jam 42 menit dan revolusinya yaitu 29 tahun. Planet Uranus merupakan planet ketujuh dalam tata surya, yang dimana planet Uranus ini merupakan planet terdingin karena suhu atmosfernya 224 derajat Celcius, yang memiliki cincin unik yang melingkari planet secara vertikal. Periode rotasinya yaitu 17 jam 14 menit dan revolusinya yaitu 84 tahun. Planet Uranus ini memiliki diameter 50.724 km dan memiliki satelit sebanyak 27 buah satelit dengan 5 satelit utama yaitu Miranda, Arlie, Umbriel, Titania, dan Oberon. Yang terakhir yaitu ada planet Neptunus, yang dimana Neptunus ini merupakan planet yang ke-8 dan planet ini paling jauh daripada planet yang lain. Planet ini memiliki jarak dengan matahari sekitar 4.450 juta kilometer dan berdiameter 49.530 km dengan periode rotasinya 16 jam 6 menit dan revolusinya 160 tahun.
Planet Neptunus ini dikelilingi oleh 8 buah satelit, diantaranya Triton, Proteus, dan Larissa. Selanjutnya yaitu benda langit lainnya. Yang pertama, asteroid. Asteroid merupakan suatu benda langit yang memiliki ukuran kecil. Asteroid terbentuk dari batu luar angkasa yang mengandung logam dan mengelilingi matahari. Yang kedua yaitu meteoroid. Meteoroid terbentuk dari pecahan komet dan asteroid. Meteoroid yang jatuh ke bumi dan terbakar di atmosfer disebut meteor. Namun jika meteor terjatuh hingga ke permukaan bumi disebut meteorit. Meteorit dapat menyebabkan munculnya lubang besar di permukaan bumi loh. Yang ketiga yaitu komet. Komet disebut juga sebagai bintang berekor. Ekor komet sangat panjang dengan arah yang selalu menjauhi matahari karena dorongan angin dan radiasi dari matahari. Yang keempat yaitu satelit. Satelit merupakan benda langit yang mengelilingi planet. Satelit dibedakan menjadi dua. Yang pertama, satelit alam. Satelit alam terbentuk karena adanya peristiwa alam. Contohnya yaitu bulan. Yang kedua yaitu satelit buatan. Satelit buatan adalah satelit yang dibuat oleh manusia. Contohnya adalah satelit cuaca, satelit komunikasi, dan lainnya. Satelit alami dari bumi adalah bulan karena secara alami bulan mengorbit atau mengelilingi bumi. Kalian tahu nggak bagaimana bumi ini bisa terbentuk seperti sekarang ini yang ada hewan, ada tumbuhan, dan berbagai macam benda-benda lainnya. Nah, bumi ini dapat terbentuk melalui beberapa proses dan juga ada beberapa teori-teori yang menyebutkan bagaimana proses pembentukan bumi. Salah satunya yaitu ada teori Big Bang. Pada teori Big Bang ini menjelaskan bahwa alam semesta yang kita kenal terdiri dari titik tunggal yang padat dan juga panas yang tak terhingga. Kemudian titik tunggal tersebut mengembang dengan kecepatan yang tak terhingga yaitu 13,8 miliar tahun. Dalam teori ini menyebutkan bahwa ledakan besar terjadi karena adanya gumpalan superatom yang kemudian semakin padat dan juga semakin panas. Kemudian gumpalan superatom tersebut mengalami ledakan dan membentuk menjadi galaksi, planet, dan juga alam semesta beserta isinya ini. Nah, itu tadi adalah proses pembentukan bumi menurut teori Big Bang. Dari sini kalian pasti sudah mengetahui kan bagaimana bumi yang kita tempat tinggali ini bisa terbentuk seperti sekarang ini yang ada hewan, tumbuhan, dan juga benda-benda lainnya yang ada di alam semesta ini. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai lapisan-lapisan yang ada di planet bumi. Lapisan yang ada di planet bumi ini memiliki 3 lapisan, yaitu lapisan kerak bumi, yang kedua yaitu lapisan mantel bumi. Lapisan mantel bumi ini memiliki 2 lapisan lagi, yaitu mantel bumi bagian atas dan juga mantel bumi bagian bawah. Lapisan yang ketiga yaitu ada lapisan inti bumi. Lapisan inti bumi ini dibagi lagi menjadi 2 lapisan, yaitu lapisan inti bumi bagian luar dan juga lapisan inti bumi bagian dalam. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rotasi bumi. Rotasi bumi yaitu bumi melakukan gerakan secara berputar melalui porosnya. Bumi berputar mengelilingi porosnya selama 1 hari. Nah, 1 hari di bumi ini sama dengan 24 jam. Bumi berputar mengelilingi porosnya dari arah timur. Apabila dilihat dari arah utara, maka akan berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, akibat dari adanya rotasi bumi ini dapat mengakibatkan pergantian siang dan malam dan juga perbedaan waktu di tempat satu dan juga tempat yang lain. Lalu ada yang namanya revolusi bumi. Revolusi bumi yaitu bumi beredar mengelilingi matahari. Nah, hal itu dapat terjadi karena diakibatkan oleh adanya tarik-menarik antara gaya gravitasi matahari, gravitasi bumi, dan juga perputaran bumi pada porosnya atau yang disebut juga dengan rotasi bumi. Nah, revolusi bumi ini dapat mengakibatkan pergantian musim dan juga perubahan waktu antara lama siang dan juga malam.